Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sultan Muhammad Pasya, NIM 11870708081, ingin mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas besar teknik instalasi listrik. Nah, ini di sini ada denah gedung satu lantai, gedung pengadilan negeri yang saya ambil, yang terdiri dari ruang ketua, ruang rapat, ruang panitera, ruang arsipidana, ada gudang juga, WC ada 2, ruang DYK, ruang arsip perdata, ruang hakim, dapur bersih, musola, ruang serbaguna, ruang wakil ketua, ruang tamu, ruang ajudan, ruang kontrol, ruang perpustakaan, ruang sekretaris, ruang kepegawaian, organisasi dan tata laksana, lobi atas, lobi kiri kanan, dan lobi bawah. Nah, ini untuk perhitungan titik armaturnya. Faktor dalam perhitungannya yaitu tinggi 4 meter. Terus faktor kerugian cahayanya 0,7. Terus CU atau coefficient of utilization 50% atau 0,5. TL Philips yang 100 wattnya itu 7500 lumen, dan TL Philips yang 50 wattnya adalah 3750 lumen. Lalu ini ada ketentuan lux setiap ruangan, yaitu ruangan ketua 350 lux, ruang rapat 300 lux, ruang panitera 350 lux, ruang arsipidana 300 lux, gudang 300 lux, WC 250 lux, ruang DYK 350 lux, ruang arsip perdata 300 lux, ruang hakim 350 lux, dapur bersih 300 lux, musola 300 lux, ruang serbaguna 350 lux, ruang wakil ketua 350 lux, ruang tamu 350 lux, ruang ajudan 350 lux, ruang kontrol 350 lux, perpustakaan 300 lux, ruang sekretaris 350 lux, ruang kepegawaian, organisasi dan tata laksana 350 lux, dan untuk lobi, semua lobinya yaitu 500 lux. Nah, lalu rumus yang digunakan di sini adalah seperti pada di gambar ya, yang N itu jumlah titik lampu, E itu kuat penerangan atau target kuat penerangan yang akan dicapai yaitu lux, L panjang ruangan, W itu lebar ruangan, total lumen lampu, LLF light loss factor atau faktor daya cahaya rugi, CU faktor pemanfaatan, dan N yang kecil itu adalah jumlah lampu dalam satu titik. Nah, ini untuk perhitungan setiap ruangannya ya. Yang pertama itu dari ruang ketua, dan memakai rumus yang tadi sehingga menghasilkan nilai 5,214, yaitu memungkinkannya memasang 6 titik. Lalu ada ruang rapat juga yang bernilai 3,2 dan memungkinkan memasangkan 4 titik. Begitu pula dengan panitera 4 titik, ruang arsip pidana 2 titik, gudang 1 titik, WC 2 titik, ruang DYK 2 titik, ruang arsip perdata 2 titik, ruang hakim 6 titik, dapur bersih 1 titik, musola 4 titik, ruang serbaguna 4 titik, ruang wakil ketua 6 titik, ruang tamu dan ajudan itu 1 titik, ruang kontrol 2 titik, ruang perpustakaan, ruang sekretaris, dan ruang kepegawaian itu masing-masing berjumlah 2 titik. Untuk lobi atas itu berjumlah 9 titik, untuk lobi kiri dan kanan itu 4 titik, dan untuk lobi yang bagian bawah itu ada 7 titik. Nah, ini gambar perletakan armatur, wiring lampu, dan wiring KKB ya. Seperti ini. Nah,
Di sini ada perhitungan arus beban dan pengaman rumus. Rumus yang digunakan itu adalah P per VFX cos theta. Nah, keterangannya itu in arus nominal, P itu daya listrik, VL tegangan line 380 VAC, VF tegangan fasa 220 VAC, terus cos theta lampu TL faktor dayanya 0,35, dan cos theta lampu SL faktor dayanya 0,85. Sedangkan untuk menghitung besarnya kapasitas arus pengaman, arus nominal adalah IP sama dengan IN kali K atau IMCB. Lalu IF sama dengan IN kali K atau I fuse. Nah, di mana K itu sama dengan 1,1 sampai dengan 2,5 untuk MCB. Dan untuk K itu sama dengan 1,1 sama sampai dengan 4 untuk fuse itu ya. Lalu di sini ada perhitungan SDP1. Nah, di sini saya grup 1 itu terdiri dari 3 lampu TL 50 watt dan 14 lampu TL 100 watt. Nah, ini perhitungannya ya. Yang sehingga menghasilkan 1550 watt. Nah, lalu ini dihitung sedemikian rupa menggunakan rumus sehingga mendapatkan hasil arus yaitu 20,13 ampere. Nah, lalu setelah itu dihitung IMCB-nya yang menghasilkan 2,214 50,33. Jadi MCB yang dipakainya itu adalah 32 ampere. Untuk fuse-nya itu menghasilkan di angka 22,14 dan 80,52. Jadi fuse yang dipakai adalah 50 ampere. Untuk grup 2 itu saya memakai satu lampu TL 50 watt dan 14 lampu TL 100 watt. Sehingga menghasilkan 1450 watt. Nah, ini juga perhitungan sehingga mendapatkan arus sebesar 18,83 ampere di grup 2 ini. Lalu kita menghitung IMCB-nya kembali sehingga mendapatkan nilai sebesar 20,13 dan 47,075. Jadi MCB yang dipakainya itu adalah 32. Lalu dihitung juga IF-nya yang menghasilkan 20,13 dan 75,32 sehingga fuse yang dipakainya itu adalah 50 ampere. Lalu di grup 3 itu menggunakan 26 lampu TL 50 watt ditambah dan 60 lampu TL 100 watt sehingga menghasilkan daya 1900 watt. Lalu untuk INTL-nya juga dihitung sehingga mendapatkan arus sebesar 24,68 ampere. Lalu dihitung lagi IMCB-nya sehingga mendapatkan nilai 27,15 dan 61,7. Jadi MCB yang dipakai di sini adalah 40 ampere. Lalu IF-nya juga kembali dihitung sehingga mendapatkan nilai 27,15 dan 98,72 yang menjadikan fuse ini sebesar 63 ampere. Lalu di grup 4 itu menggunakan 6 lampu TL 50 watt dan 10 lampu TL 100 watt sehingga menghasilkan 1300 watt. Lalu dihitung juga INSL-nya sehingga mendapatkan nilai arus sebesar 16,88 ampere. Lalu dihitung juga IMCB-nya sehingga menghasilkan angka 18,57 dan 42,2. Jadi yang MCB yang dipakai ini adalah 32. Dan fuse-nya juga setelah dihitung menghasilkan nilai 18,57 dan 67,52 sehingga yang dipakainya itu adalah 40 ampere. Nah, ini ada SDP yang 2 ya. Ini menghitung kontak. Nah, di grup 5 ini atau grup 1 dalam kontak
saya memakai 11 kontak dalam 150 VA yang setelah dihitung memiliki jumlah 1650 VA. Lalu E-nya juga dicari sehingga mendapatkan arus 7,5 ampere. Sama seperti tadi menghitung MCB yang menghasilkan nilai 8,25 dan 18,75 sehingga MCB yang dipakai 10 ampere. Lalu VF-nya juga kita hitung sehingga menghasilkan 8,25 dan 30 ampere sehga fuse yang dipakai adalah 20 ampere. Untuk grup yang 6 atau grup 2 dari kontak itu memakai 16 kontak yang bernilai sama 150 VA. Sehingga di sini mendapatkan nilai total VA-nya itu 2400 VA. Dan E-nya pun dicari sehingga mendapatkan arus sebesar 10,9. IMCB-nya itu menghasilkan nilai 11,99 dan 27,25 sehingga MCB yang dipakainya itu adalah 16 ampere. EF-nya pun kita hitung dan menghasilkan 11,99 dan 43,6 yang memakai fuse sebesar 25 ampere. Nah, ini ada perhitungan kapasitas MCCB dan MCB pada SDP dan MDP. Untuk yang pertama itu kita harus menjumlahkan semua lampu TL yang menghasilkan 80. Lalu kita hitung antara yang 100 watt dan 50 watt dan menghasilkan daya totalnya 6200 watt. Lalu I-nya itu dihitung dengan rumus yang seperti di gambar tersebut sehingga menghasilkan 27 ampere. Nah, maka MCCB IP-nya itu menghasilkan nilai 29,7 dan 67,5 sehingga MCB yang dipakai itu adalah 40 ampere. Dan fuse-nya juga sama dihitung kembali sehingga menghasilkan 29,7 dan 108 ampere sehingga yang fuse yang dipakai itu sebesar 60 ampere. Yang MCCB SDP2 juga sama dihitung. Ini itu jumlah dari kontaknya. Dari grup 1, grup 5 atau grup 1 kontak itu 11 dan grup 6 itu 16. Sehingga menghasilkan daya sebesar 4050 watt. Dan ininya juga dihitung sehingga menghasilkan nilai 6,2 ampere. Lalu dari MCCB IP-nya juga dihitung sehingga menghasilkan angka 6,82 dan 15,5 sehingga MCB yang dipakai itu adalah 10 ampere. Fuse-nya juga sama dihitung dan mendapatkan nilai sebesar 6,82 dan 24,8 ampere. Jadi fuse yang dipakai itu adalah 16 ampere. Nah, untuk yang ketiga itu MCCB kapasitor bank. I-nya itu rumusnya seperti ini ya. Dan yang kita pakai itu adalah 15 kVAR sehingga menghasilkan nilai 22,8 ampere. Nah, IP-nya juga dihitung kembali sehingga menghasilkan 25,08 dan 57 ampere sehingga MCB yang dipakai itu adalah 32 ampere. Begitupun fuse-nya juga dihitung dan menghasilkan 25,08 dan 91,2 ampere. Jadi fuse yang dipakainya juga adalah 50 ampere. Nah, sehingga untuk gedung kontrol lantai 1 dapat didapatkan sebagai berikut. IN sama dengan IN SDP 1.1 tambah IN SDP 1.2 ditambah IN SDP CB tambah spare sama dengan 27 tambah 6,2 tambah 22,8 tambah 20 jadi hasilnya 76 ampere. Maka untuk pengamannya itu MCCB IP itu sama dengan IN kali K atau 76 kali inilah seperti rumus yang seperti tadi ya sama ya, yang menghasilkan angka 83,6 dan 190 ampere sehingga MCB yang dipakai itu adalah 100 ampere. Begitupun fuse-nya dihitung kembali dan menghasilkan angka 83,6 dan 304 ampere sehingga fuse yang dipakai adalah 100 ampere. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.